Halo, kami mahasiswa psikologi UIN Jakarta semester 2. Di video ini, kami akan membahas tentang attachment style pada anak. Nama aku Dwigianto Dimas. Dan aku Rachwa Nur Hanifah. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kita begitu takut ditinggalkan? Atau mengapa kita sulit mempercayai orang lain? Jawabannya bisa jadi tersembunyi, sejak kita masih digendong. Gaya keterikatan terbentuk sejak kecil, dan diam-diam membentuk cara kita mencinta, berteman, bahkan menyembuhkan. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas 4 macam attachment style menurut John Bowlby. Yang pertama, ada secure attachment atau kelekatan aman. Secure attachment atau kelekatan yang aman adalah ikatan emosional yang kuat serta responsif antara anak dan orang tuanya. Anak dengan secure attachment akan merasa dicintai, dilindungi, dan tahu bahwa ia bisa mengandalkan orang tuanya kapanpun ia butuh. Mari kita lihat kisah Ali. Suatu malam, saat Ali sedang tertidur lelap, hujan turun deras dan petir menyambar. Ali terbangun, ia ketakutan dan menangis. Ibu pun segera datang. Lalu pergi memeluk Ali, dan berkata pelan, "Tidak apa-apa, nak, ibu di sini." Ali pun mulai tenang, dan meskipun hujan belum reda, Ali bisa tidur lagi. Karena hatinya tahu, ada pelukan yang bisa dipercaya. Dari pelukan saat takut dan respons yang penuh kasih, anak belajar satu hal penting, bahwa ia tidak sendiri. Rasa aman yang tumbuh dari cinta yang konsisten akan tinggal bersamanya seumur hidup. Anak yang merasa aman akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berani. Selanjutnya ada anxious attachment. Pernahkah kamu melihat anak yang menangis keras saat ditinggal ibunya, dan tetap menangis bahkan setelah sang ibu kembali? Ini mungkin tanda anxious attachment. Anak dengan anxious attachment cenderung menunjukkan kecemasan berlebih saat berpisah, sulit menenangkan diri, dan sering menunjukkan perilaku ambivalen, seperti marah sekaligus mencari kedekatan. Mari kita lihat kisah Lila. Ini Lila, ia sangat suka menggambar. Tapi setiap kali Lila ingin menunjukkan gambarnya ke ibunya, ibunya hanya berkata, "Nanti ya, Mama lagi sibuk." Ibunya sering terlalu sibuk atau hanya menjawab singkat. Suatu hari, Lila mulai sekolah. Lila digandeng dan diantar oleh ibunya. Namun, saat ibunya hendak pamit, Lila panik dan menangis kejer. Bahkan, di kelas pun, ia terus menangis dan sulit merasa tenang, meskipun sudah dipeluk guru. Saat ibunya kembali, Lila merasa lega, tapi juga marah dan menangis. Ia tidak tahu apakah ibunya benar-benar akan selalu kembali. Anak dengan anxious attachment butuh kepastian kalau orang tuanya bakal selalu ada. Kalau kasih sayangnya konsisten, anak bisa tumbuh lebih percaya diri dan tenang. Nah, sekarang kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu avoidant attachment atau kemelekatan menghindar. Singkatnya, seseorang yang memiliki kemelekatan ini terbiasa sendiri dan sulit percaya. Lalu, bagaimana maksudnya? Mari kita lihat kisah Andi. Pada suatu hari, Andi meminta ayahnya pergi ke taman bersamanya agar Andi bisa bermain bersama teman-temannya. Andi terlihat sangat bersemangat, sehingga dia berlari kemudian terjatuh karena tersandung kayu besar. Kemudian Andi menangis sangat keras karena kesakitan. Ayahnya datang dan berkata kepada Andi, "Andi, anak laki-laki tidak boleh menangis." Mungkin di sini ayahnya berpikir dengan begitu anaknya bisa menjadi seseorang yang kuat dan tidak cengeng. Namun di sisi lain, ada beberapa hal yang tidak disadari ayahnya yang membuat Andi merasa kesulitan mengandalkan orang lain ketika stres, menghindari konflik, kemandirian yang sangat ekstrim, dan juga menghindari kedekatan emosional. Hal ini berdampak secara signifikan pada hubungan romantisnya nanti. Andi menjadi orang yang cenderung memilih hubungan kasual dibanding hubungan yang komitmen tinggi karena Andi menghindari kedekatan emosional. Bagaimana? Sudah paham kan?
kita lanjut ke teori terakhir yaitu disorganized attachment yaitu dekat tapi takut. Misalnya, Tina berusia 18 bulan sedang bermain sendirian di kamarnya. Kemudian, Tina menyadari ibunya masuk ke kamar di mana ia sedang bermain. Lalu, Tina merangkak mendekati ibunya meminta untuk diberi kasih sayang dan menggendongnya. Namun, ternyata diduga ibunya mengidap penyakit mental, yaitu bipolar. Sehingga, suasana hati seperti marah, takut, sedih berubah dengan sangat ekstrim. Akibatnya sang ibu tidak memiliki keteraturan emosi yang stabil dalam menghadapi anaknya. Ketika Tina mendekat, terjadi perubahan emosi yang dialami oleh sang ibu yang membuat Tina terkejut, bingung, dan takut. Secara tidak sadar, sang ibu kadang menakutkan bagi Tina. Akibatnya, Tina yang ingin merasa dekat tetapi juga takut. Tidak hanya itu, Rina akan tumbuh menjadi anak yang kesulitan mengatur emosi dan hubungan, respons emosi yang tidak stabil, dan menunjukkan perilaku agresif dari dirinya. Sementara dalam hubungan romantisnya, Rina akan merasa bingung dalam menjalin hubungan juga ada perasaan takut untuk disakiti. Jadi, gimana? Apakah kalian sudah paham? Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa gaya keterikatan terbentuk sejak awal kehidupan dan memengaruhi cara kita membangun relasi dan tentunya setiap individu memiliki gaya kelekatan yang berbeda. Jadi, setelah menyimak, kamu termasuk style yang mana? Tapi perlu diingat juga bahwa attachment style are not life sentence. Jadi, dengan kesadaran penuh kita semua dapat berubah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.